Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabatku, dan juga saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudariku yang terkasih. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Herodes merasa cemas, merasa galau, sebab ada kabar burung atau ada isu-isu tertentu yang mengatakan bahwa ada seseorang yang dapat melakukan hal-hal besar. Dan informasi atau kabar simpang siur itu, ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia itu adalah Elia yang muncul kembali. Dan ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah salah satu dari nabi-nabi zaman dahulu yang telah bangkit. Nah, tentu berita ini mencemaskan Herodes, atau membuat Herodes galau, karena dia berpikir atau mungkin juga dia merasakan bahwa ketika ada kekuatan lain yang berkuasa lebih dari dirinya, dia akan merasa kekuasaannya itu terancam, sehingga kecemasan, ketakutan pun muncul dari dirinya. Oleh karena itu, usaha Herodes kemudian adalah untuk menemukan Yesus. Tentu menanyakan kepastian akan berita atau informasi-informasi yang belum jelas itu. Itulah kisah yang ditampilkan oleh Injil yang telah kita dengarkan tadi. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, dari bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, kita merenungkan bahwa kejahatan itu tentu senantiasa mau berkuasa atas kebaikan, atau kejahatan itu tentu tak ingin disaingi oleh kebaikan atau kebenaran. Dan diri Herodes yang ditampilkan oleh Injil pada hari ini adalah tokoh yang menyimbolkan orang yang berkuasa, orang yang egois, orang yang ingin menang sendiri dan tak ingin kekuasaannya itu direbut oleh siapapun. Tentu pemikiran seperti itu dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi, dilatar belakangi oleh hal-hal yang memang sangat duniawi. Kenikmatan-kenikmatan dunia bisa menjadi latar belakang pemikiran Herodes seperti itu. Dan tentunya kita bisa memahami bahwa hal itu
tidak pernah terlepas dari dorongan-dorongan kejahatan yang ada dalam dirinya. Dan hari ini bahwa kabar burung yang mengatakan ada yang berkuasa dari dirinya, benarnya itu bahwa itu adalah berita akan kehadiran Yesus, yang dalam hal ini kita memahaminya kehadiran Allah yang berbelas kasih, yang tentunya Dia mau menampilkan kebaikan. Dia mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga kita bisa memahami bahwa kejahatan Herodes merasa disaingi karena ada yang lebih berkuasa dari dirinya, yaitu kebaikan Yesus sendiri. Kalau kita memahami dengan baik bahwa kejahatan itu ternyata tidak senantiasa berkuasa penuh atas dunia ini. Kejahatan itu akan senantiasa dikalahkan oleh kebaikan. Dalam suatu suratnya, Santo Paulus mengatakan, hendaklah kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, sebab akan memperkeruh situasi atau akan menambah persoalan. Teman-teman yang terkasih, pada hari ini kita belajar pada diri Herodes bahwa kejahatan itu akan mempengaruhi kita untuk mencintai yang benar, atau untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab kejahatan menutup mata hati kita untuk memandang Allah yang mau hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.